Bu Dia, apa kabarnya dari Bu Dia? Alhamdulillah baik Bu Nova. Oke. Baik, Bu Dia hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya Bu Dia ya? Iya Bu. Oke. Sebelum itu ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan nih dengan Bu Dia terkait dengan kegiatan coaching itu. Baik Bu Nova. Nah, nanti pada saat Ibu Dia melakukan coaching, saya akan melakukan pengamatan ya Bu Dia. Kemudian saya akan melakukan penilaian ya, ini Ya. sesuai dengan rubrik penilaian coaching dengan alur Tirta. Oke Bu Dia. Baik. Jadi di dalam kegiatan ini tentu ada kompetensi yang harus dipenuhi Bu Dia sesuai dengan rubrik ya Bu Dia. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif ini berarti bebas dari judgement, bebas dari asumsi, kemudian juga asosiasi, kemudian juga dapat menangkap emosi dari coach itu sendiri. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, berarti mengajukan pertanyaan terbuka yang berasal dari mendengarkan aktif tadi Bu Dia. Kemudian juga kompetensinya bisa memberdayakan coach, artinya Bu Dia membantu membuat rencana aksi yang spesifik, kemudian mendorong ide dari coach itu sendiri pada saat diminta saran ataupun berbagi pengalaman. Serta nanti jangan lupa prinsip coaching. Prinsip coaching itu kan ada kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Oke. Oke baik Bu, berarti dalam proses coaching nanti ada 3 prinsip ya yang harus saya perhatikan. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Gitu ya Bu? Ya, itu prinsipnya. Oke. Oke. Sudah jelas Bu Dia terkait dengan rubrik penilaian? Iya, alhamdulillah saya sudah cukup merasa jelas Bu. Selanjutnya ingin tahu saya bagian kompetensi yang mana yang ingin nanti Ibu Dia kembangkan. Baik, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coaching. Oke, jadi ada 3 kompetensi nanti yang akan Bu Dia kembangkan selama kegiatan coaching, yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coaching. Begitu ya Bu Dia? Ya Bu. Nah, dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi mana yang ingin Bu Dia saya itu amati secara lebih spesifik? Iya, baik Bu. Jadi secara spesifik yang ingin Ibu amati yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oke, baik. Secara spesifik nanti kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot yang akan saya amati ya Bu Dia ya. Iya. Nah, apa indikatornya nih Bu Dia dari ketercapaian tujuan pengembangan diri yang Ibu inginkan? Jadi indikator ketercapaian yang ingin saya lakukan dari proses coaching ini yaitu saya dapat membantu coach menemukan solusi atau strategi dari permasalahan yang dihadapinya Bu. Baik, jadi indikator ketercapaiannya adalah ketika nanti Ibu membantu coach dalam menemukan solusi ataupun strategi-strategi dalam menyelesaikan permasalahannya. Ya itu ya Bu Dia ya? Ya benar sekali Bu. Oke, jadi silakan Bu Dia melakukan kegiatan coaching dengan sebaik-baiknya. Kemudian nanti juga mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang Ibu harapkan. Kemudian nanti setelah kegiatan coaching selesai, kita akan berdiskusi kembali. Baik. Itu ya Bu Dia? Iya. Ya. Baik. Terima kasih ya Bu. Iya, oke. Silakan dilanjutkan ya Bu Dia. Iya. Siang Bu Dia. Ya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Bu Dia. Sejauh ini masih sehat walafiat. Bu Dia sendiri gimana? Alhamdulillah Pak, Ya. saya juga merasa sehat. Baik. Oke. Jadi Iya. kalau saya nggak salah nih kemarin Iya. Bapak menemui saya dan hari ini katanya ada yang mau dibicarakan gitu Pak. Betul, betul. Jadi apa nih Pak yang akan kita diskusikan pada siang ini? Oh, iya. Begini Bu Dia. Karena akhir-akhir ini saya merasa kurang fokus nih Bu dalam mengajar. Jadi
pembelajaran itu akhirnya jadi kurang menarik dan efektif Bu bagi siswa-siswa saya, begitu Bu. Oh begitu. Lantas bagaimana perasaan Bapak? Saya jadi gelisah Bu, jadi gelisah karena permasalahan ini. Ya akhirnya meminta kepada Ibu untuk membantu saya menemani gitu. Iya. Ya. Jadi apa harapan Bapak dalam pembicaraan kita ini, apa yang Bapak harapkan? Jadi saya berharap mendapatkan solusi atas permasalahan saya ini. Tentu saya berharap juga fokus dalam mengajar sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih efektif kepada siswa saya Bu. Iya. Jadi harapan dan tujuan Bapak itu sudah sangat baik ya Pak. Iya iya Bu. Nah, bagaimana Bapak bisa tahu sudah mencapai tujuan ini? Apa indikatornya Pak? Nah, kalau nanti siswa itu sudah terlibat dalam pembelajaran, kemudian telah bertanya lebih aktif daripada biasanya, kemudian hasil belajarnya baik Bu. Itu rencananya. Oh begitu, baik. Nah, dari situasi yang ada ini, bagaimana tingkat fokus Bapak dalam mengajar sebenarnya? Saya sering terganggu Bu. Jadi pikiran-pikiran saya itu ketika mengajar kadang-kadang terganggu gitu. Padahal sebenarnya kadang-kadang ketika mengajar itu saya sudah tutup pintu agar saya lebih fokus gitu. Namun akhirnya juga sulit untuk berkonsentrasi Bu. Ya. Seperti itu. Oh begitu, baik. Berarti yang Bapak lakukan ini sudah merupakan langkah yang sangat baik ya Pak. Iya, iya. Nah, menurut Bapak, Iya. nih kita berpikir ya, apakah ada pilihan-pilihan lain untuk meningkatkan fokus ini, atau apa ide-ide yang Bapak miliki untuk mengatasi tantangan ini? Saya itu akan membuat rencana pembelajaran yang lebih terstruktur sebelum mengajar tapi ya, dan kemudian mencoba teknik pernapasan ringan terhadap siswa-siswa tersebut agar fokus saya ini terjaga dengan baik gitu. Oh begitu. Iya. Ada lagi Pak? Kemudian ada lagi Bu ini, saya juga bisa nanti akan mencoba mengatur waktu istirahat di sesi-sesi pembelajaran itu supaya memberikan peluang untuk diri saya waktu dan merefresh pikiran saya gitu. Begitu. Ya. Jadi sekarang bagaimana nih Bapak akan mengukur kemajuan Bapak? Mengukur kemajuan Bapak dengan cara kita bisa membuat rencana untuk mengevaluasi. Nah, apakah pilihan tersebut berhasil atau tidak? Saya akan membuat catatan. Jadi setiap sesi tadi itu akan saya buat dalam sebuah catatan. Dengan catatan itulah nanti harapannya saya akan lebih fokus. Kemudian saya meminta umpan balik kepada siswa-siswa saya. Apakah mereka merasa berbeda setelah pembelajaran saya sebelumnya? Jadi seperti itu. Iya. Wah, sungguh rencana yang sangat baik ya Pak ya. Iya, betul, saya yakin dan percaya dengan potensi yang sudah Bapak miliki nih untuk meningkatkan fokus Bapak ini dan memberikan pembelajaran yang lebih baik kepada siswa. Iya Bu, betul. Iya. Jadi bisa saya simpulkan langkah-langkah yang akan Bapak lakukan yaitu dengan membuat pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, dan inovatif, dan mencoba dengan teknik pernapasan ringan yang akan Bapak lakukan di kelas, dan juga Bapak akan mengatur waktu Bapak dalam beristirahat, begitu ya Pak ya? Iya betul. Jadi bagaimana Pak perasaan Bapak sekarang? Ya, sedikit agak lega lah nih Bu. Ya sedikit agak lega, jadi saya juga sudah tahu juga apa yang harus dilakukan setelah ini dalam mengatasi masalah. Wah, saya betul-betul terima kasih nih Bu. Tanpa saya sadari saya sekarang merasa lebih lega dan sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Terima kasih Bu. Alhamdulillah, semoga nanti Bapak bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih baik ya Pak ya. Iya. Serta lebih fokus dalam pembelajaran Pak. Iya, insya Allah Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih banyak Bu Nova. Iya Pak. Terima kasih ya Pak. Iya. Bu Dia, bagaimana tadi kegiatan coachingnya Bu? Alhamdulillah Bu Nova, alhamdulillah berjalan dengan baik Bu. Alhamdulillah. Oke, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Dia terkait dengan kegiatan coaching yang harus Ibu lakukan tadi. Baik Bu. Ya. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat kegiatan coaching
yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu Dia inginkan? Iya, dari proses coaching yang sudah saya lakukan tadi menggunakan alur tirta dengan menggunakan kompetensi inti coaching dan sudah sesuai dengan prinsip tirta atau prinsip coaching. Oke. Apa yang membuat Bu Dia bisa menilai sedemikian rupa? Nah, itu dia Bu. Jadi tadi karena coaching ini sudah sangat, menurut saya proses coaching tadi sudah sangat membantu coaching mengatasi potensinya atau mengatasi masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya dengan menemukan solusi dan strategi yang baik dalam menyelesaikan masalahnya dengan bimbingan pertanyaan yang saya ajukan sesuai dengan alur tirta. Oke, Bu Dia, baik, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Silakan Bu. Jadi selama proses coaching tadi saya sudah melakukan pengamatan observasi pada Bu Dia, ya. Memang benar Ibu Dia sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta dan sudah sesuai dengan standar yang sudah kita rujuk tadi. Ibu sudah melakukan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, tidak ada judgement, tidak ada asumsi maupun asosiasi. Kemudian Ibu juga dapat menangkap emosi dari kunci itu sendiri, mengajukan pertanyaan berbobot ya, dengan mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan aktif tadi ya Bu ya. Kemudian Bu Dia juga saya lihat sudah memendayakan coach, artinya membantu coach itu membuat rencana aksi yang lebih spesifik. Kemudian mendorong ide dari coach itu serta sesuai dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Jadi sekarang kompetensi apa lagi yang ingin Bu Dia kembangkan nih berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi dilakukan? Nah, jadi di sini saya ingin lebih mengembangkan kompetensi ini dari coaching Bu, yaitu khususnya dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot gitu ya, dalam mengidentifikasi dan mengarahkan coach dalam menemukan potensi yang ada dalam diri. Berarti Ibu ingin lebih meningkatkan lagi bagaimana kita memberikan pertanyaan berbobot kepada coach agar dia dapat menggali potensinya. Oke, dari diskusi kita ini sudah terbayang atau Ibu apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa Ibu atau kualitas diri Ibu di area tersebut? Iya, yang pastinya Bu, saya akan terus belajar dan berlatih melakukan proses coaching ini. Jadi saya harus terus belajar dan berlatih dalam melakukan praktek coaching serta mencari berbagai sumber yang relevan mengenai coaching. Iya, betul Bu ya. Karena sesuatu itu kan harus kita pelajari secara terus menerus. Kemudian mungkin sumber belajar bisa kita lihat video-video di YouTube ya Bu Dia ya. Benar sekali Bu. Ya, bagus sekali rancangan Bu Dia. Nah, selanjutnya apa yang sudah Bu Dia dapatkan dari proses ini? Iya, dari proses ini yang sudah saya dapatkan yaitu pengembangan keterampilan coaching Bu. Dan sehingga saya dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik lagi ke depannya. Pengalaman yang lebih baik lagi ke depannya tentang diri saya dalam mengidentifikasi di area mana yang perlu saya kembangkan sebagai coach dan membangun hubungan yang kuat atau hubungan yang lebih baik lagi serta menciptakan peluang untuk berkolaborasi untuk jangka panjang. Betul Bu Dia. Kita harus tahu di mana potensi kita dan kelemahan kita, kemudian kita harus punya motivasi kuat untuk mengembangkan diri kita. Betul Bu Dia. Luar biasa sekali Bu Dia. Semoga atau mudah-mudahan nanti kedepannya Bu Dia semakin sukses dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menerapkan atau melakukan kegiatan coaching. Iya, alhamdulillah, amin, amin ya robbal alamin. Sekian diskusi kita untuk kesempatan ini. Terima kasih Bu Dia. Sama-sama, terima kasih Bu Nova.